Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat dengan berbagai karakter dan kondisi. Di antaranya ada sahabat Nabi paling kaya yang juga dermawan. Beberapa sahabat Nabi terkaya ini memiliki harta miliaran hingga triliunan rupiah. Hal itu ditaksir dari ternak dan bendanya. Selain itu, perhitungan lainnya terhadap sahabat Nabi terkaya diketahui melalui pembayaran zakat yang dilakukan mereka. Dari perhitungan inilah kemudian bisa disimpulkan kekayaan para sahabat tersebut. Lantas, siapa sajakah sahabat Nabi terkaya? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Ketika zaman Rasulullah, para sahabat sebagian besar memiliki kekayaan finansial. Beberapa di antaranya punya kekayaan dan mindset bisnis yang cukup fenomenal, hingga termasuk ke deretan sahabat Nabi terkaya. Satu, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Nabi ke-8 yang memeluk Islam. Ia terkenal dengan sosok pembisnis. Dalam sejarah Islam, Abdurrahman mengikuti semua peperangan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Total kekayaan yang dimilikinya saat wafat mencapai 3.200.000 dinar atau sekitar 6.212.688 juta rupiah. Sementara itu, dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah oleh Ibnu Katsir, kekayaan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman meliputi 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor kambing di Baki. Saat hendak wafat, Abdurrahman memberikan wasiat untuk memberikan hartanya sebanyak masing-masing 400 dinar kepada 100 orang yang mengikuti perang Badar yang masih hidup. Bahkan, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu juga turut menerima wasiat tersebut. 2. Az-Zubair bin Al-Awwam. Menurut Sahih Bukhari, ketika wafat, Az-Zubair bin Al-Awwam hanya meninggalkan kekayaan berupa tanah, di antaranya yang berada di Gabah, wilayah di barat laut Madinah, sekitar 6 km dari Madinah, 11 rumah besar di Madinah, 2 rumah di Basrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Dari aset tersebut, total kekayaan yang dimiliki Az-Zubair senilai 57.600.000 dirham atau setara dengan 3.543.724.800.000 rupiah. Tiga, Utsman bin Affan. Saat wafat, Utsman mewarisi banyak aset tanah, unta lebih dari 1.000 ekor, dan harta peninggalan sebesar 30 juta dirham dan 150.000 dinar. Jika diakumulasikan, total kekayaan Utsman mencapai angka lebih dari 2,5 triliun rupiah. Uniknya, angka tersebut tidak bersifat statis, karena masih berkembang hingga sekarang. Utsman yang telah lama wafat ternyata masih memiliki akta tanah dan rekening yang sampai saat ini masih aktif. Rekening atas nama Utsman bin Affan tersebut kini dikelola oleh Kementerian Wakaf Pemerintah Arab Saudi. Sebagian rekening tersebut sempat dialokasikan untuk membangun sebuah hotel bintang 5 yang diberi nama Hotel Utsman bin Affan di wilayah dekat Masjid Nabawi. Hotel ini pun berpotensi menghasilkan hingga 150 miliar rupiah per tahun. 4. Talhah bin Ubaidillah. Total kekayaan Talhah bin Ubaidillah senilai 542.100.500.000 rupiah. Dewan Syariah Nasional MUI mengatakan, belum memperoleh data untuk melakukan verifikasi terhadap harta yang berupa sedekah tanah milik Talhah bin Ubaidillah. Sementara itu, dalam sumber lain dikatakan, total kekayaan yang dimiliki senilai 30 juta dirham, atau setara 1.845.690.000 rupiah. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas
termasuk generasi awal yang memeluk Islam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan Zaid radhiyallahu anhu. Dalam sejarah peperangan, dia tercatat sebagai orang yang pertama kali melesatkan panah, dan juga pertama kali tertusuk oleh musuh. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat, total kekayaan yang dimiliki Sa'ad bin Abi Waqqas saat wafat senilai 250.000 dirham, atau sekitar 15.380.750.000 rupiah. Nah sahabat Islamiyah, walau dikenal dengan orang yang sangat kaya dan sibuk dalam berniaga, hal ini tak serta-merta membuat kelima sahabat Rasulullah ini pun akan kewajibannya sebagai makhluk Allah. Wallahu alam bisawab.